sebanyak 160 mahasiswa IPB bermasalah dengan pinjaman online atau pinjol. Jumlah tagihannya juga diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Mengapa dan apa penyebabnya hal ini bisa terjadi? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami bergabung dengan Kepala Biro Komunikasi IPB, Yatri Indah Kusumastuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Yatri, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yatri ini benar-benar menjadi perhatian bagaimana mahasiswa bisa terjerat pinjol yang biasanya kan yang terjerat pinjol ini kan adalah ibu-ibu rumah tangga, pekerja, seperti itu ya. Apa Iya, penyebab kasus ini bisa terjadi di kalangan mahasiswa? Ibu Yatri ah, mungkin bisa diberikan iya. informasinya. Baik, ini tampaknya mereka itu tergiur oleh iming-iming mendapatkan keuntungan dari transaksi di Mhm. marketplace ya. Jadi kalau dia beli sesuatu dengan nilai sekian, dia akan dapat 10% dari nilai itu per bulan. Dan pembayarannya diarahkan untuk menggunakan pembayaran pay later atau cicilan yang menggunakan pinjaman online yang ada di marketplace, Mhm. gitu Pak. Sementara sebetulnya perdagangannya sendiri eh, palsu. Jadi kalau misalnya seseorang beli beli handphone, nanti yang dikirim Oke. bukan handphone, tapi cuma headset gitu ya. Tapi itu sudah masuk uangnya ke oknum yang dimaksud. Sementara cicilannya nanti dijanjikan akan dibayarkan oleh oknum ini. Hmm. Begitu kira-kira. Berarti ini modusnya seperti itu ya Ibu Yatri. Tapi kalau misalnya dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak kampus, para mahasiswa ini meminjam uang dengan cara seperti itu bagaimana? Itu untuk apa? Keperluan apa Ibu Yatri? Apakah memang untuk keperluan kampus atau memang kebutuhan sehari-hari saja? Sebetulnya ini memang kebanyakan adalah aktivis kampus, Pak. Mhm. Jadi mereka ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas event-event yang akan mereka selenggarakan di akhir tahun. Jangan menabung, membantu mencari. Kalau biasanya itu ada istilahnya cari dana gitu ya, cari dana, cari sponsor. Nah, ini adalah alternatif cara yang mereka pikir mungkin bisa menghasilkan uang, yang uangnya itu nanti kalau dikumpulkan bisa digunakan untuk aktivitas meningkatkan kualitas kegiatan mereka, Mhm. gitu sebetulnya. Jadi memang niatnya baik, cuma caranya kurang pas gitu. Caranya memang kurang pas ya. Dan sampai dengan saat ini sudah ada berapa mahasiswa Bu Yatri yang sudah terjebak dan juga terjerat dari kasus ini? Di IPB 116 mahasiswa. Mhm. Memang ada total 300-an mahasiswa di laporan kepolisian, tetapi itu juga berasal dari berbagai universitas, Pak. Jadi ada yang dari Sumatera, bahkan ya Sumatera, ada di Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beragam dari beragam kampus, gitu. Dan kampus-kampus besar juga ada gitu di situ. Tapi memang yang terbanyak saat ini adalah yang berasal dari IPB. Mhm. Mungkin karena oknumnya juga tinggalnya di Bogor, jadi lebih mudah untuk akses ke Oke. mahasiswa IPB. Oknum ini adalah pelakunya atau Iya, terduga pelaku ya Pak. mhm. Jadi yang selama ini eh, mempromosikan, mendekati mahasiswa kami, memberikan presentasi, menjelaskan, memberikan harapan-harapan. Ini sebetulnya ada orangnya. Gitu. Jadi orangnya ini sudah kami identifikasi, sudah kami laporkan ke kepolisian, data-datanya, dan mudah-mudahan alat buktinya sudah cukup, sehingga kami berharap sekali kepolisian bisa segera melakukan tindakan yang seharusnya Mhm. gitu kan. Tapi apakah sudah diketahui siapakah oknum tersebut ataukah Ya, memang ini dia ada dalam sebuah komunitas seperti itu atau bagaimana, Bu Yatri? sementara yang diketahui oleh mahasiswa kami adalah oknum ini yang memang berhadapan langsung bertemu dengan mereka. Mhm. Kami tidak tahu apakah dia berjaring juga ya, punya jejaring juga, karena ternyata di Sumatera juga ada, di Jawa Timur juga ada, gitu, di Jakarta ada. Mhm. Kami belum tahu apakah dia lakukan sendiri ataukah dia dengan jaringannya. Ya, para Kita ma menunggu. para mahasiswa ini bertemu dengan oknum ini dari mana, Bu? Apakah melalui media sosial, ada iklan seperti itu atau AdSense atau dari mulut ke mulut atau bagaimana? Eh, Kalau dari cerita mahasiswa yang bersangkutan Mhm. memang pernah datang ke kampus, Pak. Jadi pernah datang ke kampus, Oke. ketemu langsung. Jadi memang sebetulnya berani sekali nih bertemu langsung dengan Mhm. mahasiswa kami, lalu tadi tuh ngajak presentasi, menjelaskan manfaat kalau
dalam tanda kutip ya manfaat kalau bekerja sama dengan dia gitu. Oke. Itu memang ketemu langsung Pak untuk memodusnya. Kerjasama maksudnya kerjasama dalam hal meminjam dengan cara seperti itu atau ada kerjasama lain yang ditawarkan? Ya ini, mereka menyebutnya ini sebuah proyek kerjasama. Jadi untuk si oknum itu disampaikan bahwa ini bisa meningkatkan rating bisnis online-nya, toko online-nya. Mhm. Kalau bagi mahasiswa bisa meningkatkan income yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan mereka. Jadi Oke. mereka menyebut ini sebagai proyek gitu Pak, kalau bahasanya mahasiswa. Tapi kenapa disebutnya income? Padahal kan ini kan berhutang, Bu. Ya, mahasiswa sendiri sebetulnya Mhm. eh, memang mereka itu jadi mendaftarkan diri kepada pinjaman online itu tidak oleh mereka sendiri. Jadi dipandu oleh si oknum ini, dibuatkan akun, Mhm. kemudian diajukan pengajuannya itu juga oleh si oknum ini. Jadi mahasiswa itu tinggal memberikan handphonenya, kemudian Oke. dikerjakan aplikasinya, pendaftarannya, kemudian tinggal transfer ke rekening mahasiswa, dan begitu masuk ke rekening mahasiswa diminta untuk dibayarkan ke oknum ini gitu. Oke, tapi dalam artian rekening tersebut nanti uang yang dibayarkan itu akan ke mahasiswanya, Bu ya, berarti ya? Ya, ke mahasiswa dulu. Ke mahasiswa Ada. dulu. Iya, betul. Perjanjiannya seperti apa? Harus dikembalikan lagi atau bagaimana? Nah, perjanjiannya nanti si oknum ini yang akan membayarkan cicilannya, Pak. Kan mahasiswa sebenarnya tidak punya uang, tidak pengen beli apa-apa. Oke. Tapi kalau ada peluang untuk dapat eh, manfaat, keuntungan gitu ya dari kerjasama ini, mungkin mahasiswa sangat tergiur ya dengan Mhm. iming-iming itu. Artinya apakah yang diberikan kepada mahasiswa itu seluruh nominal yang dipagukan atau memang hanya keuntungannya saja? Gimana? Yang dikirim dari pinjaman online-nya diberikan langsung ke rekening mahasiswa full. Hmm. Nah, kemudian mahasiswa ini membayarkan ke si oknum ini full. Jadi tidak ada sisa rupiah di rekening mahasiswa kami. Nanti ini Baik. perjanjiannya, mereka akan si oknum ini akan membayarkan 10% dari total nilai yang dia kirimkan itu untuk sebagai cashback lah istilahnya mungkin ya, cashback keuntungan bagi mahasiswa. Itu 10% dari transaksi itu per bulan. Nah, tinggal nanti cicilannya yang akan membayarkan si oknum ini, Mhm. gitu ceritanya. Tapi ternyata kan hanya ada yang satu kali dibayarkan cicilannya, ada juga yang terus tidak dibayarkan sama sekali ya. Sehingga Mhm. setelah 3 bulan, tentu saja mahasiswa kami yang kemudian didatangi oleh jasa penagihan ya, Oke, oke. di debt collector gitu. Berarti debt collector-nya mendatangi mahasiswa dengan data sesuai dengan akun yang terdaftar dan juga melakukan pinjaman itu, Bu ya? Iya betul, betul Pak. Nah, kami ingin tahu, pertama kali kasus ini terdengar oleh pihak kampus itu kapan? Apakah karena ada pihak yang melaporkan dari mahasiswa atau memang kampus mendengar kabar seperti ini sehingga mengambil langkah? Yang menyampaikan pertama kali justru adalah orang tua mahasiswa Pak. Baik. Jadi mahasiswa tidak berani menyampaikan ke kampus karena takut sanksi akademik. Ya. Jadi mereka membuat laporan ke kepolisian, tetapi kami tidak mengetahui. Nah, setelah ada orang tua yang menyampaikan, baru kami coba untuk menelusuri ini siapa, mahasiswanya siapa saja. Jadi pimpinan IPB minta pada para wakil dekan di fakultas dan sekolah yang ada di IPB untuk mendata mahasiswa yang menjadi korban kegiatan ini. Baik. Sementara itu kami coba cross check dari data di kepolisian juga ada Pak. Kami juga sudah dapat dari tembusan dari kepolisian data-data nama-nama mahasiswa yang melaporkan diri. Nah, akhirnya Pak Rektor minta supaya semua mahasiswa yang terlibat pada kegiatan ini untuk kumpul. Kemarin itu Selasa malam kumpul. Walaupun tidak bisa 100% hadir mungkin dengan berbagai alasan, mungkin jarak dan sebagainya, mulailah terlihat gambarannya seperti apa gitu. Karena kami seperti tadi simpang siurnya gimana nih. Nah, setelah kelihatan gambarannya, maka Pak Rektor segera untuk koordinasi, konsultasi dengan berbagai lembaga. Saya dengan polisi langsung dilaporkan secara langsung, walaupun by phone, tapi kemudian juga kemarin Pak Kapolres Kabupaten Bogor datang ke kampus juga untuk mendengar langsung dari Pak Rektor dan pimpinan IPB lainnya.
Sementara juga sambil konsultasi dengan OJK untuk kemungkinan penyelesaian yang terbaik. Ini Mhm. karena mahasiswa kami sebetulnya tidak menerima uangnya, jadi eh, tidak merasakan manfaatnya. Baik. Baiknya gimana gitu? Karena Mhm. mereka adalah korban penipuan sebenarnya, gitu Pak. Iya, berarti dapat dikatakan mereka korban penipuan. Dari konsultasi yang tadi sudah dilakukan oleh pihak rektorat, kemudian tadi juga bersama dengan pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait, untuk mahasiswa yang menjadi korban ini, apakah ada solusi bagi mereka ataukah atau memang mereka harus membayarkan hutang-hutang tersebut? Nah, ini sedang dikaji oleh OJK juga, dan kami baru akan bertemu OJK langsung Hmm, siang ini. hmm, Mudah-mudahan ada kabar baik, dan untuk itu ya, yang untuk secara umum sih memang kemudian pimpinan IPB menyadari bahwa tampaknya literasi keuangan buat mahasiswa IPB ini sangat penting, baik. karena sekarang mudah sekali pinjam Mhm. uang dipinjol ini. Iya baik, Ibu, ini kan tentunya kita juga melihat bahwa kasus ini, oknum tersebut bisa masuk ke dalam tengah-tengah lingkup mahasiswa, termasuk para aktivis yang tentunya kalau kita, analogikan Bu ya, seperti itu, apakah ini mungkin, oknum ini merupakan, kalangan yang dekat dengan IPB seperti alumni atau senior Bu? Sebetulnya tidak ada kaitannya, Pak. Dia bukan mahasiswa IPB, bukan alumni IPB, tapi dia memang punya keberanian yang sangat luar biasa untuk datang ke kampus. Mungkin ada sekedar kenal dengan satu dua mahasiswa Mhm, di sini, sehingga dia berani menginjakkan kaki di kampus. Dan setelah itu eh, pertemuan-pertemuan lainnya dilakukan di luar kampus, seperti di kafe, mhm. di mall, gitu, di restoran-restoran, sampai akhirnya transaksi itu terjadi, gitu. Iya baik. Bu Yatri, kami juga ingin menyoroti bahwa karena kejadian pinjam online seperti ini sebenarnya di Indonesia sudah kerap terjadi, namun biasanya tadi juga saya sudah sempat bilang di awal yang menjadi korban adalah ibu-ibu rumah tangga atau pekerja-pekerja lainnya di Indonesia. Namun kali ini em, menyerang ataupun menjerat mahasiswa dengan modus yang dapat dikatakan ini cukup baru ya, yakni dengan berpura-pura melakukan pembelanjaan fiktif dengan nanti uang dari hasil belanja tersebut disalurkan kepada mahasiswa langsung. Apakah dalam hal ini memang ada informasi yang begitu yang kurang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan penggunaan data ataupun terkait dengan peminjaman online ini, Ibu Yatri? Apakah mahasiswa kurang begitu memahami terkait dengan hal tersebut? Ya, tampaknya begitu, Pak. Betul. Mhm, Jadi tampaknya memang mahasiswa kurang sadar, kurang menyadari misalnya untuk data pribadi, bahwa KTP itu nggak boleh dipinjam-pinjamkan ke orang yang kita tidak jelas, dia tidak tahu betul maksudnya apa. Kemudian juga bahwa tidak tidak semudah itu pinjaman online ataupun pinjaman apapun. mhm, Tapi karena mungkin mereka terlalu tergiur dengan iming-iming mendapatkan cashback yang 10% itu, Pak. baik, Dan nanti bisa dipakai buat mhm, kegiatan, itu yang kemudian kami sangat prihatin sih. iya, Jadi ini memang jadi pembelajaran buat kami, dan mudah-mudahan kampus yang lain juga akan antisipasi mhm, supaya mahasiswanya jangan sampai juga terjerat dengan kasus semacam ini. baik. Lalu sekarang para mahasiswa yang menjadi korban ini bagaimana Bu nasibnya di IPB? Ataukah mereka mendapatkan sanksi akademik atau didampingi untuk dapat menghadapi kasus ini? Ya, kalau sanksi akademik tidak, jadi kami tidak mengenakan sanksi akademik karena mereka juga ternyata korban dan jumlahnya sangat banyak. Justru IPB akan mendampingi mereka mencarikan solusi yang terbaik. Oleh Mhm, karena itu IPB berusaha untuk berjaring, ya, memanfaatkan jaringan yang dimiliki mhm, untuk berkonsultasi, mendapat masukan bagaimana baiknya. Memang sempat terpikir akan menunjuk kuasa hukum juga, ya, baik, tapi ini masih akan mhm, dikaji setelah pertemuan dengan OJK nanti. mhm. Rata-rata uang yang diterima mahasiswa itu digunakan untuk aktivitas kampus Bu ya berarti ya? Ya, nanti itu cita-citanya untuk digunakan untuk kegiatan kepanitiaan, Mhm, kegiatan menambah kualitas, walaupun mereka dapat dana dari institusi, tetapi mereka ingin lebih, gitu ya, ingin mhm, menghasilkannya lebih mungkin. Niatnya bagus, cuma iya. caranya yang memang caranya kurang pas, kurang tepat, Iya, gitu. baik. Kemudian apakah uang tersebut masih ada yang tersisa Bu di para mahasiswa atau memang sudah digunakan? Nah, uang itu kan digunakan untuk membeli membeli online, Pak. Dibeli di Mhm, marketplace oke. dengan cara pay later atau semacam itu. Hmm, Mereka beli laptop, yang dikirim cuma headset misalnya ya. gitu. Jadi itu di situ lah memang pembelanjaan fiktif, Pak, yang terjadi.
Berarti uang yang diterima, tapi kan ada uang yang diterima kan Bu ya? Ada uang yang diterima oleh mahasiswa ya dari hasil kong kali kong tadi, kesepakatan tadi. Sebagian, nah sebagian ada yang mendapat Pak, yang di awal-awal sebagian ada yang dapat, tapi umumnya tidak dapat. Setelah transaksi itu berjalan, Oke. ditunggu 1 bulan, ditagih, Mhm. tunggu ya, Iya. tunggu gitu. Jadi jawabannya tunggu. Ini cicilan sudah ditagih nih, iya tunggu. Oh, Gitu terus. Jadi, akhirnya Mhm, mhm. debt collector datang ke rumah mahasiswa. Oke. Nah, setelah begitu debt collector datang, mereka baru mikir gitu, loh, kok jadi mereka yang harus menanggung gitu. Iya, Nah, ini berarti penipuan Bu kalau seperti itu Bu kasusnya. iya betul, Ah, penipuan ini. iya. Pendampingan kepada mahasiswa sekarang kondisi mahasiswa bagaimana? Apakah mereka dalam keadaan yang shock atau bagaimana? Apakah masih bisa melanjutkan pendidikannya di kampus? Mengganggu tidak sih Bu ini? Umumnya, ya mereka masih tetap kuliah dan sebagainya, tapi kami memang membuka posko pengaduan. Mhm. Seandainya ada yang depresi atau ada terguncang jiwanya atau juga bahkan yang hal-hal yang lain, Baik. kami buka di posko pengaduan dan tim konseling itu siap untuk mendampingi mereka. Ahem. Ada tim konseling yang akan membantu ya, memberikan agar memastikan mahasiswa ini tetap bisa belajar ya. Karena kasihan juga kalau misalnya masih muda harusnya belajar malah mikirin hutang seperti ini yang tidak digunakan sama sekali ya. Ini menjadi menarik Ibu Yatri, dan juga ada penelpon yang nampaknya ini juga tertarik untuk dapat ikut berkomentar dengan kasus ini. Ada Pak Gunawan yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Gunawan, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Bung Febrian dan selamat pagi Ibu Yandri. Iya, Selamat silakan pagi, Pak Pak Gunawan. Gunawan. Baik, terima kasih Bung Febri. Ibu sebelumnya ikut prihatin untuk kondisi ini, kami warga masyarakat, dan juga semoga doanya biar cepat bisa terselesaikan semua case-nya ya, Amin. Ibu Amin, Yandri. terima kasih Pak. Amin. Ibu, ada beberapa poin Bu, menambahkan tadi rekan Febrian untuk bertanya. Nanti saya berikan beberapa pertanyaan, kami akan dengar lewat radio ya Bu. Bung Febrian mohon ditambahkan kalau Baik. infonya kurang Iya, silakan Pak ketinggalan Gunawan. gitu. Yang pertama, Ibu Yandri, apakah 116 itu yang sudah memang, mohon maaf sekali hanya itu, atau kemudian ada juga mahasiswa IBP yang mungkin karena takut atau malu belum bilang kepada tim pendamping atau ke kepolisian? Itu yang pertama. Keduanya juga nilai besarannya itu kan barangkali setiap korban beda-beda. Nah, angka yang besarannya beda-beda itu yang terbesarnya sampai ada yang korban berapa Bu? Maksud saya kalau kita bicara runutannya kan tampaknya lebih untuk mengelola itu tadi ya Bu ya, untuk ikutan itu. Tapi kemudian kalau angkanya ada yang agak besar itu, apakah murni anak mahasiswanya sendiri atau juga mungkin dana dari mana begitu, artinya dari orang tuanya kan ikut tambah kasihan pula. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau tadi tampaknya sudah dilakukan dengan salah satu e-commerce, bukan? Ini koreksi kalau saya salah, e-commerce, tapi e-commerce-nya kan memang branded legal. Nah, itu tidak bisa ikut turut cawe-cawe bertanggung jawab ya Bu, karena kan numpang di dia si pelakunya ini. Pertanyaan terakhir keempat adalah, Bu, ini kan bicaranya korban mahasiswa dengan oknum itu dan juga pinjol. Nah, secara hukum saya nggak tahu perdata atau pidana, kalau gagal Gagal bayar. one prestasi antara one prestasi perjanjiannya antara si oknum dengan si mahasiswa, si korban, apakah itu bisa menggagalkan juga urusannya sama si pinjol, atau bahwa pinjol karena di berita adalah pinjolnya pinjol legal begitu, sehingga ya wajib bayar begitu. Artinya ini kan urusan si oknum terduga tadi dengan para korbannya begitu. Nah, ini barang segitiga seperti ini bisa atas nama one prestasi secara hukum perdata bisa dibatalkan semua tidak Ibu? Mungkin mohon paparannya Bu Yandri. Sekali lagi semoga cepat terurai masalahnya. Terima kasih banyak Bu Yandri, Bung Febi. Baik, Selamat pagi kembali. Baik, terima kasih Pak Gunawan sudah bergabung bersama kami. Kami sudah catat beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Tadi yang pertama terkait dengan potensi korban yang bertambah ini, bagaimana Bu Yatri? Sudah ada posko juga Bu ya untuk dibuatkan oleh IPB ya? Ya, sudah dibuatkan posko. Memang kami menduga ada lagi yang belum berani lapor Pak. Oleh karena itu posko ini kami biarkan aja dulu, pokoknya mereka bisa datang ke posko ataupun
melaporkan secara online. Kami punya help center, itu sistem pengaduan online yang disiapkan di IPB untuk Ya. segala macam hal. Tetapi kami sudah membuatkan di situ menu untuk pengaduan penipuan gitu. Jadi yang kasus yang ini. Baik, kalau jumlah nominal kisarannya, Ibu, tiap mahasiswa biasanya berapa mereka terjerat hutang? Dari yang paling rendah kira-kiranya berapa sampai dengan yang paling tinggi? Ya, yang paling rendah itu ada 2 jutaan, Pak. 2 jutaan. Oke. Yang tertinggi yang sudah kami identifikasi 16 juta. Nah, ini kalau ditotalkan ya, kami belum menghitung kembali ya, tapi mungkin ada 800-an juta, 800-900 juta lah. Ada 800 hampir 1 miliar ya artinya ya, nominal yang cukup banyak Kemungkinan. sekali. Iya. Tadi juga Pak Gunawan mengatakan bahwa ini menggunakan platform e-commerce ya yang sudah common di tengah masyarakat dan juga dapat dikatakan sebenarnya ini legal e-commerce ini melakukan pay letter seperti itu. Nah, apakah memang sudah ada komunikasi dari kampus bersama dengan pihak dari e-commerce? Karena kan ini kan kalau kendali dipegang oleh e-commerce, harusnya bisa juga mereka melakukan pengendalian terkait dengan aliran dana ini. Ini bagaimana, Ibu? Iya, betul, Pak. Ini kami baru akan ketemu e-commerce-nya dengan difasilitasi oleh OJK Oke. di minggu ini. Kami sedang menunggu jadwalnya. Memang kami ingin bicara juga kemungkinannya. Tapi memang ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua tadi, yang keempat tadi dari Pak Gunawan. Iya, One Prestasi ya. One Prestasi. Jadi ini memang kalau kami melihatnya ada satu peristiwa yang membuat ini terjadi. Peristiwanya adalah penipuan ya sebetulnya kan. Ada penipuan. Maka ini berlangsung karena ada proses penipuan. Nah, kami berharap ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan keringanan bagi para mahasiswa. Kami sih pertama berharap bisa dibukukan dulu supaya bunganya tidak bergulir karena nanti setiap bulan akan bertambah. Nanti harapannya begitu dibukukan, kemudian nanti barangkali ada solusi terbaik. Kami akan mendengarkan berkonsultasi Baik. dengan OJK ini siang ini gitu, Pak. Jadi ini memang hal-hal yang di ranah hukum yang belum bisa kami putuskan ya karena kami Baik. tidak terlalu kompeten di hukum memang. Tapi kurang lebih begitu. Kalau misalnya ini adalah terkait dengan One Prestasi, berarti kan ini ke ranah perdata, dan yang kami ketahui kalau misalnya ini perdata, dia bisa batal demi hukum, Bu ya, seharusnya ya. Apakah nanti memang kampus akan mengarahkannya ini ke ranah perdata untuk batal demi hukum sehingga tidak perlu untuk membayarkan hal tersebut, atau nanti akan lebih condong ke arah pidananya, Bu, sehingga kasus penipuan ini akan dibawa pidana, atau keduanya, perdata dan juga pidana akan digugat oleh pihak kampus, atau bagaimana ke depannya? Tentu yang pertama kami akan maksimalkan untuk kepentingan mahasiswa kami perdatanya, Pak. Jadi, tapi kemudian kalau untuk yang bersangkutan kan tentu ada peristiwa pidana ya, penipuan itu kan pidana. Itu tapi sudah kami serahkan pada kepolisian. Silahkan. Nah, kami yang berharap nih kasus perdatanya bisa mendapatkan keringanan sejauh mungkin, bahkan kalau bisa di penghapusan gitu ya, kalau memungkinkan. Karena ini disebabkan oleh sebuah peristiwa pidana yang tadi penipuan yang dilakukan oleh oknum itu. Harapannya sebegitu, Pak. Itu harapan maksimal ya. Tapi kami tentu saja akan konsultasi betul nih dengan OJK dan juga bersama e-commerce nanti membicarakan bagaimana solusi terbaik untuk ini. Jadi mediasi sekarang tahapnya adalah IPB memediasi harapan-harapan mahasiswa dengan OJK, dengan e-commerce, mudah-mudahan bisa dapat hasil maksimal. Baik. Kalau untuk posko pengaduan, Bu Yantri, ini apakah memang hanya untuk mahasiswa IPB saja atau mungkin mahasiswa dari kampus lain yang tadi juga dikatakan ini korbannya bukan hanya dari IPB saja, bisa tidak ikut mengadukan di sini? Kalau memang diperlukan, boleh-boleh saja, Pak. Jadi karena Integrated Service Center atau layanan yang terpadu yang kami siapkan itu bisa melayani pengaduan publik juga. Jadi kalau ada publik yang merasa ingin menyampaikan ke tempat lain tapi takut atau khawatir, boleh saja menyampaikan lewat kami. Nanti kami yang akan teruskan kepada pihak yang berwajib. Dan ini bisa diakses selama jam kerja, silahkan datang offline ya di ISC atau lewat help center. Kalau mau masuk help center tinggal daftar aja, daftar akunnya, nanti identitasnya, yang penting kami tahu identitasnya siapa, nanti silakan menyampaikan melalui help center online. Artinya IPB terbuka untuk membantu mahasiswa yang terjerat penipuan ini ya dapat dikatakan, dan juga bagi mahasiswa lain yang mungkin di kampusnya ini juga kesulitan untuk dapat mendapatkan bantuan, IPB siap menerima dan juga menampung, Bu ya, jika memang diperlukan bantuan itu. Ibu Yatri,
Ini kan sudah menjadi konsumsi nasional dan juga tentunya akan menjadi perhatian dan juga akan dilihat ya ke depan kasus ini akan seperti apa. Untuk mengantisipasi banyaknya mahasiswa yang terjerat pinjol ini, apakah ada langkah yang akan diambil oleh kampus seperti literasi atau mungkin penyuluhan? Iya betul Pak. Jadi preventifnya tentu segera ini literasi digital. Ini juga OJK sudah menurunkan tim untuk memberikan eh ya seminar, workshop, webinar gitu dengan seluruh mahasiswa IPB. Dan juga nanti ini juga alumni sangat bersemangat untuk membantu adik-adiknya untuk memberikan literasi digital. Kami sangat salut pada alumni. Baik. Nanti tindakan pencegahannya atau penanganannya juga tentu kami masih terus akan berhubungan dengan OJK. Terakhir Bu, mungkin saya ingin tanya, ini terkait dengan perkembangan kasusnya dari pihak Polresta Bogor, seperti apa update-nya Bu? Wah, kalau dari mungkin lebih baik ditanyakan ke Polresta Oke. Bogor ya, karena kami juga kami pada dasarnya sudah menyerahkan kasus ini Oke, untuk ditangani oleh Polresta Bogor dan kami juga menunggu hasilnya. Mungkin ada bagusnya menghubungi Kapolresta baik. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Artinya ini membuat laporan polisi Bu ya, IPB ya? Ya betul, dan Oke. sudah disampaikan semuanya. Oke, tentunya kita harapkan dengan laporan polisi ini bisa dilakukan penindakan dan seharusnya sebaiknya memang oknum ini tertangkap Bu ya, agar dia tidak sempat kabur kemana-mana sebelum ini menjadi lebih besar dan juga pembahasannya menjadi lebih viral lagi di media sosial. Ibu Yatri, terima kasih sudah bergabung bersama kami selaku Kepala Biro Komunikasi IPB, Yatri Indah Kusuma Stuti, sudah bergabung dan kita harapkan yang terbaik bagi IPB untuk dapat menyelesaikan Amin. kasus ini. Amin. Terima kasih kembali. Ya, Dan mohon doanya untuk kami semua. baik, salam sehat dan juga selamat beraktivitas kembali Ibu Yatri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali.